Nah, tapi yang jarang dibahas adalah ada ketimpangan yang lain ya, ketimpangan dalam hal lahan pribadi atau lahan individu ya. Artinya di sini bukan tanahnya negara kemudian dikasih konsesi ke private sector gitu, tapi ini tanah yang dikuasai oleh individu-individu. Nah, ketimpangan di tanah individu ini ada banyak cara mengukurnya ya. Ada yang menggunakan ukuran ketimpangan di pemilik pertanian dan lain sebagainya. Tapi kita bisa lihat fokus ke pertanian padi. Karena kalau pertanian itu dicampur, seluruh pertanian disamakan, nah itu agak problematik, Bung. Misalnya nanti ya, pemilik 1 hektar sampai atau di atas 1 hektar itu petani besar. Padahal itu campur ya, sawit, padi dan lain-lain. Itu saya kira bermasalah karena produktivitas masing-masing komoditas ini berbeda. Kita pernah bahas di episode sebelumnya ya, bahwa ukuran untuk menentukan kelas-kelas sosial di pedesaan itu nggak bisa dipakai satu komoditas yang sama, harus disesuaikan dengan konteks masing-masing komoditasnya. Nah, kalau kita lihat di pertanian padi aja, itu 90%, sekitar 90% petani padi kita itu ya petani gurem. Kalau istilah saya ya petani semi proletar gitu ya. Tanahnya kecil, tapi karena terlalu kecil dia nggak cukup untuk memenuhi kebutuhan subsistensi mereka. Makanya mereka harus menjual tenaganya sebagai buruh. Nah, sementara yang jadi kapitalis yang mempekerjakan buruh sepanjang tahun itu kira-kira paling 5% aja. Nah, artinya yang punya akses terhadap tanah yang memadai itu paling ya sekitar 10% aja antara yang petani kapitalis dan PCP gitu. Sementara yang 90% yang lain akses tanahnya sangat terbatas karena tanahnya itu nggak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasarnya tadi gitu.